kasihan dia di borgol tuh. Dia ada Diki gimana? Anak kan? Santai aja loh, gue ini bukan pembunuh. Koruptor aja nggak digini. Saya mau ngomong ya, saya boleh ngomong. Semua sudah ngomong. Ya, boleh. Ya sudah. Orang dari baik-baik sampai nyalon. Masa menjadi korban ketidakadilan, artis kontroversial Nikita Mirzani menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto. Nikita mengaku tidak bersalah dalam kasus melawan Reza Gladys. Nikita Mirzani nampak emosional saat membacakan secarik tulisan yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Nikita menyebut kondisi hukum di Indonesia menurutnya kerap terpengaruh oleh kekuasaan. Dirinya merasa menjadi korban ketidakadilan hukum. Nikita mengaku telah melakukan banyak hal untuk kepentingan masyarakat, namun justru berujung pada penahanan terhadap dirinya. Nikita juga menyebut bahwa penyidik dan jaksa tak menggali keterangan yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan. Sampai direkam semuanya. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat, tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gladys Ratu Flexing. Iya, bunga lotus. Bunga lotus. Ya, bunga lotus ini menggambarkan bahwa ya keadilan di Indonesia memang seperti ini. Ya. Ketidakadilan, ketimpangan keadilan, ya, karena oknum-oknum penguasa yang mengatensikan keinginannya. Gimana? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kim Macan yang akan membuka tabir misteri melalui jalur spiritual yang tak terlihat akan terbongkar terlihat dengan jelas melalui kartu-kartu Kim Macan. Kim Macan, apa kabar, Kim? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat. Mas Ngestu, terima kasih banyak nih Kiki. Yeah. Baik, Kim Macan ini Mas Jawir mengingat Kim Macan ya untuk meneropong lebih lanjut Niki. Ini mengenai Kak Nikita Mirzani yang sudah melakukan sebuah persidangan kemarin. Ya. Karena kan sebelum-sebelumnya Kim Macan pernah melakukan ramalan untuk Kak Nikita Mirzani. Bahkan sebelumnya ini kalau penontonnya Pintu Misteri menonton, itu kan Kim Macan bilang, wah ada sesuatu yang melibatkan ya Ki, ya. Dari pihak-pihak oknum-oknum. Nah ini bagaimana nih Ki? Apa yang akan ditanyakan? Salah satunya pasti ya ada kejanggalan-kejanggalan sesuatu yang di persidangan, karena banyak sekali yang wirawiri di media sosial untuk kejanggalan-kejanggalan tersebut dan bisa tidak mengungkap kebenaran dari kejanggalan yang terjadi. Ya, jadi kita akan lihat ya kejanggalan apa saja yang ada di persidangan Nikita Mirzani yang persidangan pertama kemarin ya. Kita akan lihat melalui kartu oracle. Ya, kita akan menerobos dimensi portal, menerobos kebenaran apa yang terjadi di persidangan Nikita Mirzani. Betul sekali, ini melalui jalur spiritual, jadi akan mengungkap lebih lanjut ya Ki ya. Nah ini tadi untuk ramalannya Kim Macan di sini menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle,
pendengaran dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akuratnya. Ya. Ya, sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam, seperti biasa, saya ingin mendoakan untuk saudara-saudaraku di luar sana yang masih setia menonton Pintu Misteri sampai saat ini. Semoga saudara-saudaraku di luar sana selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya, sebelum terawang kita gunakan parfum aura. Kali ini saya gunakan energi bulan purnama. Untuk apa nih Macan? Untuk membersihkan energi-energi negatif dalam tubuh kita ya, dan membuka aura positif. Biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, bekerja layaknya seperti kalian di luar sana ya, bertemu orang banyak, saya gunakan parfum ini. Anjir. Sehingga melindungi tubuh kita dari tertularnya energi-energi negatif yang akan mempengaruhi karakter baik kita ya. Jadi kita jaga karakter baik ya, karena merubah karakter buruk itu gampang sekali. Dengan cara kita berkomunikasi dengan orang, bertemu dengan orang, itu akan merubah karakter kita. Jadi kita lindungin karakter positif kita, sehingga karakter positif kita akan menarik energi-energi baik dan rezeki-rezeki baik. Alhamdulillah, Mas Chandra parfum sang jaga doa dulu. Kalau untuk wajah ya, gunakan banyu mustika. Banyu mustika ini ada tetesan mustika Ratu Pantai Selatan yang membuat wajah kita mempersona. Betul, di setiap tetesan banyu mustika. Ya, kita akan lihat ya kejanggalan apa yang akan dihadapi Nikita kemarin ya di persidangan pertamanya ya. Kita lihat kejanggalan-kejanggalannya melalui kartu oracle dan kartu tarot. Mengupas lebih lanjut kejanggalan ini. Ya, bunga lotus. Bunga lotus. Ya, bunga lotus ini menggambarkan bahwa ya keadilan di Indonesia memang seperti ini. Ya. Ketidakadilan, ketimpangan keadilan ya. Karena oknum-oknum penguasa yang mengatensikan keinginannya untuk hal itu. Ya, inilah keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Tidak adil. Ya. Jadi seperti Nikita Mirzani saja ya. Sekelas itu masih bisa para oknum-oknum penguasa mengatensikan kasus ini untuk bisa timpang sebelah. Apalagi rakyat biasa melawan orang-orang yang berduit. Tuh dengerin. Walaupun kita benar, pasti akan merasa salah. Betul. Ini kita saja yang kasusnya katanya apa? Pemerasan. 4 miliar katanya, apa 3 miliar ya? 4 miliar lah ya. 4 miliar yang akan di sanksi penjara 10 tahun. Denda 5 juta lah ya, 100 juta ya. Yang koruptor salah satunya kayak COVID kemarin. Oh, dana COVID APD yang 340 miliar. Cuman dapat denda 3 tahun. 3 tahun dan yang harus dibayar 500 juta. Betul, APD itu. Hebat kan? Hebat. Karena masih adanya penguasa hukum. Penguasa hukum ya nggak bisa yang mengatensikan. Ini saya pesan ini ya. Ini akhirnya seperti ini ya. Skenario besar yang sudah dirancang dari atas sampai bawah. Ya, ada beberapa oknum. Tuh. Kalau bunga biasanya mekarnya 4 ya. Ada 5, 4 biasanya gigi ya. Ada 5, ada 4 ya. Leres. Oknum ya, jangan baper. Nah. Ada beberapa oknum yang terlibat di sini. Ya. Yang pertama, mohon maaf, oknum, jangan baper.
Yang pertama Dari aparat. aparat. Ya. Kemudian Yang kedua penyidik. penyidik. Waduh. Yang ketiga JPU. Jaksa penuntut umum. Yang keempat hakim. Yang kelima ada pejabat tinggi. Oh. 5 itulah. Ya. Lawannya Nikita Mirzani. 5 oknum itu. Kok bisa 5 oknum itu langsung menyerang Nikita seperti mendekengin si RK RG ya. J. RG. Apa fungsinya mereka? Ya, kronologinya seperti ini. Mohon maaf, pada saat persidangan Nikita Mirzani kan, Nikita Mirzani mengikuti skenario jaksa ya. Iya, kejaksaan. Ya, di sini sesuai saya akan buka J. skenario aslinya. Ya, pertama RG ini ya udah biasa nyuap kan, demi kepentingan dia sendiri nih. Betul. Termasuk Nikita Mirzani katanya disuap. Nah, pas pada kasus 3 bulan sebelumnya, sebelum kasus ini terjadi, sudah dilempar dulu kan, saya udah bilang, udah dilempar tuh uang di 5 and the gang ini tadi. Pak terus Aparat, penyidik, JPU, hakim, pejabat tinggi semuanya sudah dapat jatah-jatah ya, Ki. oknum ya, tidak semua. Oknum. Ya rasa baper wong hakim ae ya ono oknum sing ketangkap kemarin masalah suap. Pok sampai pada saat kemarin kita memberikan saya akan minta ganti rugi 100 miliar. Apa yang dilakukan RG? Apa yang dibicarakan RG? Pribadi. Kalau misalnya kalian tidak bisa memenjarakan Nikita Mirzani, saya akan bongkar bahwa saya sudah menyuap, saya menyuap dan memberikan kalian berlima. Ada buktinya semua. Nah, itulah liciknya. Makanya disebut ular, bener ya, Ki. Itulah liciknya si RG ini dan geng-geng sirkusnya itu. Termasuk yang pembuat skincare pabrik itu tuh. Itu juga ini terlibat sing lemu-lemu iku. Ya, itu. Penampilan so agamis. Jadi ditekan nih yang 5 ini, ya. Awalnya 5 ini, udah urusan kalian karena sudah makan uang itu banyak sekali. Sampai pada saat pas di ujung kemarin, nih kita mau minta ganti rugi 100 miliar. Nah, dia apabila tidak dipenjarakan, saya akan membongkar semuanya. Nah, si malakama lah si 5 ini. Ayo, bingung iki. Si 5 ini yang mekar 5. Yang mekar 5 kayak bunga mekar gitu. Si malakama. Jadi dia berjuang lah. Bagaimana caranya mempenjarakan? 5 ini lawan 1. NM. Sebenarnya Nikita Mirzani ini kenapa sampai dikepung? Sampai perlakuannya ya dihalangin, ditutup-tutupin, dijaga segitunya ya, menjaga Nikita Mirzani. Koruptor aja kalian lihat masih ada space kan, jalan bebas, ditahan, pegang. Kayak anu aja ya, pantesan berteriak kemarin. Nikita Mirzani ini berurusan dengan kasus hukum bukan di sini saja. Dulu dia sudah ada pengalaman. Jadi dia tahu semua permainan. Dia tahu. Makanya para JPU, jaksa, anggota-anggotanya itu ketakutan kalau dia speak up. Membongkar itu semuanya. Tapi ini kita masih tahan loh, itu dia ya. Masih nahan. Tunggu dia tahu permainan dalam itu seperti apa. Ya, oknum. 5 yang mekar. Karena sudah termasuk perangkapnya RJ, nggak ngebantu di speak up, ngebantu terlibat lebih dalam. Saya sudah bilang makan tuh uang haram. Ya. Nah, jadi dari penguasa tersebut, ini kan penguasa semua nih. Dari penguasa tersebut atensi. Nah, masuklah skenario kejaksaan. Itu udah di skenario semua. Semuanya udah dipikirkan ya. Sudah dipikirkan langkahnya ini sudah dipikirkan, nanti kalau bisa
jaga dia, jangan sampai dia berkomunikasi dengan wartawan. Tapi Nikita Mirzani berontak di sana. Langgih niku, dia liatin. Nah, dia berontak di sana, tapi dia tahu batasnya di mana. Bom nuklirnya masih disimpan. Tapi dengan dialognya seperti itu, sedikit tapi pasti. Pasti. Inti-intinya. Sampai saya lihat di video itu, kalian jangan takut. Kalau kalian tidak salah, kalian jangan takut. Stop, udah. Saya nggak ngomong. Semua orang boleh ngomong. Hasto aja, Bapak Hasto aja dibolehkan ngomong sama Ya, wartawan. boleh. Kalian kalau nggak ada apa-apa nggak usah takut. Iya. Santai. Itu. Betul kan? Kalian jangan takut. Saya di borgol ini. Betul. Saya tidak akan lari. Saya bukan pembunuh. Saya bukan koruptor. Yang Saya tidak akan lari. Kenapa? Saya takut mengucapkan sesuatu di sini. Tidak, tenang. Nah, dengan kata-katanya tidak, tenang. Dia masih menjaga itu. Menjaga. Berarti ada Karena kunciannya ya. masih ada kunciannya. Jadi yang 5 matahari terbit itu. Yang bunga mekar tadi. Yang bunga mekar tadi deg-degan nih. Akui. 1, takut di speak up karena sudah menyogok. Dan kita takut dia takut dengan kita takut dibongkar. Makanya dijagain, dikawal kayak kasus bom. Oh iya, Ya, inilah tanda-tandanya sudah terlihat semuanya. Wah ini kasihan juga sebenarnya Kak Nikita ya Ki. Tapi ya untuk sebuah kebenaran harus berjuang nih Ki. Ya, masuk di dalam skenario itu semuanya. Skenario. Berarti mohon maaf dulu kemarin ada penjelasan Kak Nikita yang bilang BAP aja sampai 4 kali. Nah ini Nanti kan menjelaskan. kita jelaskan lagi Ki ya. Fakta berikutnya, ada 2 seorang laki-laki yang sedang terlena meminum sesuatu. Ini dia yang pertama. Kita harus lihat gerombolan orang-orang yang mau tiba-tiba memakai masker. Ada bagian JPU, Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan itu 3. Terus ada juga yang bagian pengantar. Ya, orang-orang yang memakai masker itu adalah alat dari 5 tersebut. Wah ini ditandai tuh biji matanya. Tandain. Orang-orang yang pakai masker itulah alat. Ya, karena dia tidak mau ikut resiko karena jejak digital. Ya, orang-orang yang memakai masker ya itu adalah kelompok dari orang-orang suruhan alatnya yang masuk skenario yang mempunyai peran di situ. Yang memakai masker. Berarti bonekanya ya Ki? Yes. Waduh. Jadi dia merintahkan. Memerintahkan kamu bikin pindah itu bonekanya, berarti ya dapat duitnya juga bonekanya pasti. itu. Orang gila mana disuruh nggak mau? Alah gini. Kalau nggak ada uang. Risiko ini. Risiko lah. Makanya saya mau pakai masker karena digital. Tidak digital. Mereka takut, mereka udah tahu itu salah. Tuh. Mereka takut pakai masker. Kalau buka masker itu akan dibully netizen. Nah, dan ditandai dengan netizen. Waduh, ya. Jejak digital. Ayo netizen ini pasti tahu ada bocor-bocorannya JPU-nya itu tadi. Harmoni. Nih, kuasa hukumnya saja Pak Fahmi ya. Leres. Dihalangin oleh kejaksaan untuk bertemu Nikita Mirzani pada saat dijeruji itu. Siapa yang menghalangin? Seorang ibu-ibu yang pakai wajib putih, yang pakai masker kembali. Masker kembali. Di dalam. Melarang itu kuasa hukum loh, bukan orang lain. Betul. Ya, kuasa hukum ingin bicara dengan kliennya. Betul. Nanti untuk menenangkan kliennya. Tapi ibu-ibu yang pakai masker tersebut menghalangin sana. Ketakutan apa yang akan terungkap? Sampai orang-orang kejaksaan ya, pakai baju coklat, menutupin pada saat wartawan ingin mengesut dari jauh loh itu. Takut kalau misalnya Nikita Mirzani mainkan kode. Itu. Oh, takut kalau Kak Nikita Mirzani mainkan kode.
Ya. Nanti Pak Burhanuddin turun baru tahu rasa kok ya. Ya, ditutup tuh. Orang nggak bisa mengeksposnya. Ya, itu sudah aneh. Sudah aneh, saya baca energinya di situ udah energi gak benar. Persekongkolan 80-20. Wah Allah. Persekongkolan. 80-20 kayak Atas perintah dari pejabat tinggi atau dari pihak hakim nih gitu. dari penguasa, dari JPU, dari Hakim, jaksa. aparat, Itu. penyidik, 5 Nanti jangan sampai seperti ini. Oh, tadi Ya. Tuh ya. Ya, bobroknya ya. Sampai kuasa hukum. Itu kuasa hukum. Nggak boleh ngomong sama kliennya. Tidak boleh dibatasi. Padahal kan Ketakutan apa? oke. Dia bukan pembunuh. Dia bukan koruptor. Koruptor aja kalian. Koruptor aja. Ya enje, sik masih hormat. Iya, apa sih kalian itu? Memang bener memang koruptor harus dihukum mati aja di Itulah Indonesia susahnya. ini. Kalau Indonesia sudah dijajah Jajah. 3 abad Dengan darah korupsi. dagingnya kayak gitu tuh semuanya. Anak-anak keturunannya kayak gitu tuh. Nah, itu. Malah menghargain Pengkhianat bangsa, pengkhianat koruptor bangsa kayak gitu tuh. daripada yang benar. Saya hanya bertugas Ki Macan. Ya, bisa-bisa kau lah. Masa kau harus salahin semuanya? Bertugas ya bertugas, tapi yang gaji kamu kan bukan mereka. Bukan mereka, pemerintah. Jangan Yuki yo. takut kalau kamu benar. Ya, gila, dari gedung itu cuma 20% saja loh yang simpati. Yang selebihnya bagaimana caranya menghalangi. Tuh, 80% termasuk ini. Wah, yang masker juga nih, yang bagian Megangin pegang kiri kanan, kalian lihat itu. Pokoknya yang masker-masker. masker-masker. Yang masker-masker itu menutupin. Oh, karena pasti Biar- kan ada briefingnya juga, Ki. Ya pasti. Iya, Ki. Aku Kan udah masuk skenario. skenario. Kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini. Dan sedangkan kita tahu, Nggih. oh, udah nggak benar ini. Nah, nggih. Oke, Semoga kita lihat ini- lagi. Apa lagi yang terlihat? Air. Pembacaan dakwaannya, narasinya banyak yang mengarah ke Doktip daripada Nikita. Ya. Dakwaan dari JPU-nya. Ya. Mengarahkan ke Doktip, Nah, kok iso sih? bukan Nikita. Salah bawa kertas kan, Mbak? Ya, itu tadi. Karena satu ya, BAP ganti 3 kali. Iya. Yang pertama betul yang dikatakan Nikita. Yang satu benar buatan dari RG. Benar, itu buatan asli. Buatan asli. Karena buatan asli itu gampang dihajar Nikita. Oh, BAP yang pertama. BAP yang pertama, maka yang 2 ini dibuatkanlah dari oknum-oknum itu. Oh, makanya benar Ki Macan bilang ada dari pihak penyidik yang mendapatkan bocoran. Ini salah satunya ini Bisa-bisanya tadi. 3 BAP buat 3 kali BAP. Lah, nggih. Karangan bebas. Hah? Mengarang bebas. Nggak bisa. Kok iso ngono lho? Ya, serem ya. Jadi kalau bisa kalian, kalau misalnya punya masalah, jangan bawa jalur hukum. Ribet. Ribet. Ya. Bukannya mohon maaf, bukannya minta keadilan, Bukan malah minta uang yang keadilan. keluar. Betul. Nggak ada uang, nggak jalan sayang. Fakta. Iya apa iya? Ya, motor hilang, harga motor 5 juta. Tapi Dananya lebih dari 5 juta. Ya apa iya? belum nebus ngambilnya. Ini ayam, Oke. ya. Dakwaan narasinya malah menuju ke Doktip, bukan ke Karena Nikita. kita. Itu yang salah. Terus yang di sini yang saya lihat, tiba-tiba dakwaan JPU, ya JPU ya, Jasa penuntut umum. ya, tidak bolehkan untuk siaran langsung. Matikan. Oh, Instruksi, matikan. Kenapa? Takut kalau BAP-nya berbeda. oh, Ya. ini benar-benar udah cacat ya Ki yo. Sebenarnya ya. Dan si hakimnya mengiyakan loh. Lah, Iya, bagian. iya. Iya, matikan. Oh, Pas. wah ini ya, ini harus emang bener ini ya. Harus yang itu. lebih di atas Kalau misalnya mengeksekusi.
ini bukan kasus besar loh. Tapi melibatkan Sampai tertutup seperti itu. kan ini Ya, nah satu seperti itu ya. Narasinya berubah-ubah, tidak sesuai dalam tuntutan. naiki ya, narasi yang tidak sesuai. Kita lihat lagi. Oke ya. Seorang wanita yang dituntun oleh laki-laki. Ya, artinya dalam kasus Nikita Mirzani ini malah pasal pemerasan tidak ada dalam dakwaan JPU. Nah ini kan udah nggak benar. Tidak ada. Terganti dengan undang-undang ITE. Jadi pemerasan udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi, malah bergeser Ki. Nah, ganti BAP itu loh. Oh, gara-gara yang BAP itu. Sedangkan di luar sana dari awal sampai sekarang Itu kan pemerasan. Kedua, itu adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana pemerasannya sudah tidak ada, dihapus oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu selama ini laporannya adalah tindak pidana pemerasan, proses hukumnya terkait dengan tindak pidana pemerasan, berita yang berkembang terkait dengan tindak pidana pemerasan, ini kita minta 1 kali 7 jam, 7 kali 24 jam, mohon maaf. Segera minta maaf. Nah, Yang ayo, penangguhan penahanan sampai berapa kali kan karena pemerasan. jangan dipermainkan. Oh, ini nggak bener Jangan kalian ya. dipermainkan seperti ini. Ya, emang bener ini, Ya. harus bersuara Ki. Pemerasan tidak bisa diolah, maka undang-undang Lari. ITE. Kui. Pemerasannya kan dari awal. BAP mah pemerasan. Nah, seperti itu ya, sudah nggak benar. Udah nggak bener Sudah Ki. tidak benar. Ya, udah nggak bener kalian ya mempermainkan semuanya iki ya. Bener-bener ya, hakim disumpah dengan kitab suci di atas kepalamu, tapi kau Wakil Tuhan. ya, nggak hanya hakim, semuanya ini aparat pun juga akan ada sumpah jabatan. Ya. Power. Ya. Ini kita mempunyai power yang besar, rahasia yang besar diketahui. Wow. Ya. Rahasia besar yang dia ketahui sampai nih kita seolah-olah dihalangin untuk berbicara media. Iya, betul Ki. Ya, di-share sana sini. Cepet-cepet Suruh masukin cepet-cepet lagi. buruan. Ya. Makanya dia berontak di situ. Ya, nah, dia power yang besar nih. Dia mengetahui segalanya. Tapi dia simpan. Sudah tahu kasus pemerasan ini, kenapa pemerasan ini? Saya kan selalu bilang, kenapa pemerasan ini ada kasusnya? Ya. Dia bilang ada penyebabnya. Overclaim. Utamanya tuh overclaim. Tapi tidak diusut oleh penyidik. Nah, Awal dari permasalahannya. Nah, malah overclaim, lalu pakai suntikan jarum, Iya, nggak ada tidak BPOM, BPOM, nggak ada surat izin, tapi tidak didalami. Betul kata Nikita, tapi Betul. tidak didalami penyebab awalnya. malah Didalamin udah pada saat penyuapan. Pemerasan itu. Pemerasan. Udah sampai persidangan pemerasan hilang. Jadi ITE. Tinggal ITE. Lagi. Karena apa ITE? Biar si awalnya hilang. Oh, biar pemerasan, mohon maaf, biar si overclaimnya hilang. Nah, itu sampai 3 kali ganti BAP. Takutnya mereka, takut nih kita itu membuka suara. Tapi ingat ya, pada saat kalau udah di ujung tanduk nih kita akan bongkar semuanya Tuh, ya. ke media. Ya, Bongkar semuanya. Ya, Jangan kita main-main lihat. lu ya kalian ya Ki ya. Waduh kemudian. Yes, ini yang terakhir. Oke. Nikita Mirzani meminta bantuan dengan Bapak Prabowo. Betapa kagetnya semua penyidik jaksa di belakang itu. Ya, karena cuma satu Bapak Prabowo yang bisa menyelamatkan dirinya. Bukan berarti dia takut. Takut akan dihukum, tidak. Dia mau dihukum silakan. Tapi bongkar ini, bongkar yang namanya kasus RG nih. RG yang ya, merugikan konsumen, overclaim, dan kasus di dalam pemerintahan hukum. Nah nih, aparat, penyidik, JPU, hakim, pejabat tinggi, ya, yang terlibat di itu untuk mengungkap semuanya. Ini Pak Burhanuddin. Jadi dia nggak masalah mau di penjara, nggak masalah, tapi ungkap dulu 2 ini. Tangkap semuanya. Bagian ini.
hukum negara Indonesia, ya, yang bisa dijual belikan, Keadilan. membeli atensi dari penguasa-penguasa atas ini, Yeah. ya. Dan yang kedua, overclaim ini. Tuh. Ada 2, dia rela untuk dihukum di penjara, asal 2 ini terungkap. Betul. Dan dia bermohon dengan Bapak Prabowo. Prabowo. Pak Prabowo. Ya, jadi harapan kita di sini ya, ya, Bantu suara. kita tegakkan keadilan ini, ya. Keadilan ini bukan berarti dia artis, bukan ya. Ini adalah contoh kecil. Kalau keadilan Hukum kita tuh dipermainkan. tumpul di bawah dan bisa dipermainkan, bisa dijual belikan. Ya, kita ayo repost ke Gerindra, ada Bapak Prabowo, untuk menurunkan Kejaksaan Agung, turun langsung sidak. Ini banyak oknum-oknum yang harus digarap, yang harus dibantai babat alas. Tuh, ya. Jangan fokus di bagian koruptor dulu ini. Ini Ya. juga penting ini. Ini juga penting untuk keadilan rakyat Indonesia. Ya, untuk koruptor kasihlah ruang orang untuk menyelesaikannya, dan kirim Kejaksaan Agung untuk menyidik kasus ini. Ayo, anak Biar jaksa. keadilan Indonesia itu Merata. merata. Betul. Ya, jangan bisa dibeli atau diatensiin oleh oknum-oknum Oknum-oknum. yang punya uang, yang punya kuasaan, Betul. yang punya jabatan. Betul. Ya. Kasihan. Ini udah nggak benar. Iya. Sekelas Nikita Mirzani aja dibegitukan. Apalagi kalau sekelasnya kita yang remahan, apa nggak dedel duel? Ya. Tapi Apabila di sini, berselisih dengan orang yang punya duit. apabila kalian bisa repost, Bersuara kita. bersuara ke Gerindra, Oke. dan bersuara ke Bapak Prabowo, ya, Hashtagnya Bapak Prabowo. biar kita tahu dalang sebenarnya di balik hukum masyarakat. Tuh, ya, jangan menyepelekan ini loh ya. Sehingga dari kasus Nikita Mirzani ini banyak terungkap oknum-oknum nakal Iya. yang bisa Disuap membelah keadilan. keadilan Indonesia ya. Ya. Yang membuat keadilan terasa tumpul Ya. bagi yang punya duit. Ya, untuk Nikita Mirzani yang mungkin dia tidak bisa mengekspek ke sana, dan saya tahu juga pada saat kampanye Bapak Prabowo kemarin, Nikita adalah salah satu artis yang mendukung Bapak Prabowo. Ya. Tenang aja kan Ya, Nikita. tenang saja Nikita Mirzani, ya. Kepegang. Orang baik Ya, akan dipertemukan dengan orang Amin. baik. Amin. Ya, kita akan lihat ya kemenangan yang akan didapat oleh Nikita Mirzani. Amin. Mengungkap 2 kasus. 1 tembakan, 2 kasus. Dia berkorban 3 bulan untuk mengungkap 2 Dua kasus. Overclaim dan keadilan keadilan di bagian kejaksaan. mengenai hukum. Ya, insya Allah nanti video ini sampai ke Bapak Prabowo, karena Bapak Prabowo lah yang hanya bisa mendepak babat alas orang-orang yang merusak keadilan rakyat. Betul ya. Gitu ya Ki ya. Ayo rakyat Indonesia, ini bukan sekedar karena kita fans sama Kak Nikita atau Bukan. kita bukan ya, tapi ini adalah sebuah cermin keadilan yang terasa tumpul ya, karena ini tadi di mana uang udah menghalalkan membuat atensi keinginan dari orang yang punya uang. Betul. Sekelas Kak Nikita Mirzani aja yang duitnya juga banyak ya, bisa dibegitukan ya. Apalagi kita rakyat biasa. Betul. Apa nggak dicabik-cabik? Iya. Ya kan? Padahal kita benar. Padahal kita yang benar ya. Jadi ini Mas Jawir rasakan ya, Mas Jawir harapkan untuk semuanya penonton Nippon Pintu Misteri ini untuk keadilan semua ya. Mari kita bantu untuk mensuarakan ya, agar ada proses tindak lebih lanjut Iya. dari yang lebih tinggi ya. Karena Ki Macan melihat ada 5 oknum yang berusaha untuk mengaburkan dan mengganti-ganti kasus-kasus seenak jidatnya sendiri. Ini RG nih ya, RG ya. Udah 3 kali panggilan loh, Oh, datang. nggak pernah datang. Apa itu alasannya? Ya, tapi dibiasa-biasain aja tuh. Tuh dari pihak ini nggak nangkep tuh. Terus dia bilang bisa kok diwakilkan. Nah, Nah. sekuat apa? Sekuat apa duit? Coba kalau orang lain diseret-seret udah masuk rumah, udah digeledah, tarik ditarik. tuh. Itu dia. Ayo. Karena aslinya orang yang jujur itu pasti berani menghadapi sesuatu. Betul. Ini orang nggak jujur, dia bingung dari mana saya akan berbohongnya. Itu dia. Ya Ki ya.
Nah ini tadi. Karena kalau ketemu nanti ya di persidangan ketemu, nah itulah Tuhan membuka hati kejujurannya. Jujur dan hancur semua sana. Hancur di kan? persidangan itu. Ketakutan, merinding, Iya. ya Ki, ya, menggigil, disco, nggak karu-karuan, Kebohongan. menumpuk, bingung akhirnya mau yang mana Bagaimana yang dikatakan. akan dikatakan skenario ini? Nah, buyar. Sesuai nggak dengan BAP? Sedangkan BAP 1 karangan bebas dari orang lain. Nah, sampai 3 kali BAP bingung toh, makanya wong dadi sing jujur. Ya. Padahal orang jujur tanpa kamu mengingat sesuatu, tapi kalau orang bohong, kamu harus mengingat dari A sampai Z biar tidak ketahuan bohongnya. Siap-siap nanti di pertemuan persidangan, Tuhan akan membuka kebohonganmu semuanya. Ya, waduh, nah ini Ki Macan mohon maaf ini tadi Ki Macan udah membuatkan sebuah kisi-kisi ya Ki ya. Ini kira-kira angin segar yang akan terlihat ini kira-kira untuk Kak Nikita. Ya, turun langsung memerintahkan Kejaksaan Agung untuk awal kasus itu. Ada apa permainan hukum? Tuh, ini Iya, untuk ya. rakyat kecil, permainan hukum Iya. untuk rakyat kecil. Bukan karena dia artis, bukan Bukan. karena dia mendukung Bapak Prabowo pada saat kampanye. Kampanye. Tidak, pengen tahu. Ya, tapi tidak dibicarakan di depan umum seperti pidato-pidato biasanya. Betul, betul, betul. Itu gerakan bawah tanah di bawah. Gerakan bawah tanah dari jaksa. Tiba-tiba nanti, wow, Kejaksaan Agung menemukan lagi satu kasus dari artis Nikita Mirzani. Ternyata di belakang itu semuanya. Tapi itu ada lagi. Wele, kasus suap hakim memperjualbelikan keadilan. Kalian sebenarnya orang-orang yang memakan uang suap itu sedang mempertaruhkan jabatan, kepercayaan rakyat, kepercayaan Betul. pemerintah. Ya, Tuhan silakan. aja dibohongi. Ya, bagi orang lain. Sumpah pada Tuhan aja kau khianati sayang. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Semoga kita dijauhkan dari Betul. hal demikian ya Ki ya. Dan angin segar untuk Kak Nikita Pasti, Mirzani. insya Amin. Allah. Ya, Amin. kesabaran kita akan membuahkan hasil. Betul ya. Jangan pernah, benar kata Nikita, jangan pernah takut. Kenapa sih? Ya. Saya tidak akan ngomong, saya tidak akan mengeluarkan kata-kata yang lebih. Tenang saja. Ngaten ya Ki ya. Nah, itulah tanda. Tanda. Wah ini mohon maaf ini Mas Jawir kok ada ini kisi-kisi yang terlihat Ya. ini. Apakah ada kelima ini memaksa Kak Nikita untuk damai Ki? Yes. Kapan Dari mananya? Dari mananya? Dari sisi Dari oknum. Dari oknum. Oknum aparat. aparat, Ya. Sama penyidik. aparat sama penyidik memaksa Kak Nikita untuk damai. Damai. Tapi reaksinya gimana? Tidak mau 3 bulan, say. Ya Allah. 3 bulan. Ya. Tersita semuanya. Betul, betul, Ya, betul. bukan karena artis, tapi kita lihat backgroundnya janda, menghidupin 3 orang anak, ya, menghidupin karyawan-karyawan lainnya, menghidupin orang-orang yang dia nafkain setiap bulan yang kalian tidak tahu. Betul, betul. Itu, Diancam untuk ya, damai. diancam untuk damai. Udah damai aja, mediasi, ya. Kamu nggak mau kan di penjara? Kalau nggak mau di penjara, mediasi. Tetap dia bilang, nggak apa-apa saya di penjara, ya. Tapi saya akan menegakkan keadilan. Tunggu, kata dia. Ini kan cacat hukum sudah. Betul. Iya, Ki ya. Kan dia tahu efeknya seperti apa nih. Betul, betul, betul. Allah yang nuntut untuk damai-damai karena apa? Bingung juga kan? Salah satunya caranya damai supaya apa? Uang kasus suapnya nggak kebongkar. Iya. Ya, tapi jangan mau kan kita enak Dia saja. tahu itu. Tahu ya, Nah, Ki ya. nanti kalau ada sidang yang kedua kalinya ya, Nje. kalau masih ada mematikan live, Nje, ya ini udah nggak benar. udah nggak benar. Ini bukan koruptor, Betul. ini bukan pembunuhan, Betul. ya. Ini kasus yang katanya penyuapan, padahal memberi cuma-cuma, Betul. ya. Nggak ada tuh pemerasannya. Memberi cuma-cuma supaya tidak direview produk abal-abalnya itu, ya. Dirancang, Jadi dijebak. Dijebak. Itu tuh rancangan yang pembuat pabrik itu tuh. Oh, rancangan si pembuat pabrik. Otaknya itu juga. Otaknya itu. Ya Ki ya. Bersembunyi di layar. Terus ini di layar. Walah, kutukan orang Indonesia jangan sampai menghampiri sampean loh. Oh, sudah sih menghampirin ya. Awas nanti kalau nggak bisa dipamer-pamer no itu. Udah nggak bisa dipamer-pamerin. Udah nggak bisa gitu. Oh. Mohon maaf lo ya. Ya piye meneh ya rasakno ya kan. Orang sing mukanya kena merkuncur iku penderitaannya bagaimana? Ya, baik.
Terima kasih banyak nih Kiki Macan. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau men-spill aja ya Rek yo. Medianipun Ki Macan. Wah, untuk kakak-kakak semuanya penontonipun Pintu Misteri, Mas Jawir mau betul, minyak kasturi. Minyak kasturi. Untuk saudara-saudara kita di luar sana yang kalau misal usahanya udah mulai sepi, mulai banyak gangguan-gangguan astral, ya. Penjualan nggak bagus, gunakan minyak kasturi nih Kio. Minyak kasturi media keduanya Ki Macan, yang dimana ini diisi juga ya Reo dengan juri terbaiknya Ki Macan. Nanti di minyak kasturi pun juga ada gelang tricakranya. Nah, kemasan minyak kasturi ini ada dua, ada yang kemasan 2 niki ya Reo. Ini yang kecil ini Rp130.000 belum termasuk ongkir. Kemudian ada yang kemasan besar itu 6 milian gini ya Kio. Ini harganya Rp175.000 belum termasuk ongkir. Botolnya aja ya, maksudnya Mas Jawir ya. Nah, untuk minyak kasturi ini kalau kakak-kakak menginginkan mengetahui lebih lanjut, ini bisa menghubungi admin 1 dan admin 2. Minyak kasturi ini membantu untuk membersihkan hal-hal yang tidak baik, energi-energi negatif di tempat usaha, di rumah ataupun di perkantoran kalian. Bahkan ini pun juga bisa digunakan untuk ikhtiar apabila kalian mau menjual sesuatu tetapi kok tidak laku-laku. Lama lakunya. Jual mobil, jual tanah, rumah. Nah, ini bisa menggunakan ikhtiar dengan minyak kasturi ya. Namun kalian harus menghubungi admin ya agar dijelaskan lebih lanjut, karena pemakaian dari minyak kasturi ini harus dicampur dengan air dan harus menggunakan semprotan. Nah, syarat yang diperlukan Ki Macan ini ada nama lengkap dan juga golongan darah. Kalau golongan darah kalian tidak tahu, yo kalian harus cek dulu ya Rek ya, agar bisa disinkronkan, dipaskan dengan juritnya Ki Macan. Nah, silahkan bisa menghubungi admin 1 dan admin 2 untuk minyak kasturi. Dan untuk kakak-kakak semuanya yang ingin tahu media-media Ki Macan yang lainnya melalui toko online Shopee, silahkan bisa dilihat di Sehat Manjur 08. Ya, nanti di sana bisa diketahui beberapa media-medianya Ki Macan yang bisa kalian check out melalui Shopee Sehat Manjur 08. Sebelum check out, kalian wajib menghubungi admin Shopee-nya. Dan yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video setiap harinya. Jangan lupa ini pun juga tidak kalah penting dari kasusnya Kak Nikita Mirzani ya Rek ya. Kita harus kawal tanggal 7 bulan 7 tahun 2025. Kita panggil seluruh rakyat Indonesia, darah-darah pejuang, untuk membantu pengesahan RUU perampasan aset para koruptor. Jam 10 pagi di depan gedung DPR, di depan gedung DPR ya Rek ya. Kita datang semua menyuarakan dan cepat mengesahkan RUU perampasan aset koruptor. Miskinkan mereka. Miskinkan ya, dan tarik semua hasil-hasil korupsinya ya. Kita akan bertemu di tanggal 7 bulan 7 2025. Jam 10 pagi di depan gedung DPR ya. Baik, dan untuk kakak-kakak semuanya yang ingin tahu media-media Ki Macan yang lainnya, monggo bisa dilihat di sini. Niki kagem media-media pun Ki Macan lengkap dengan WA admin resminya admin 1, admin 2, dan admin 3 toko online Shopee Sehat Manjur 08. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah berdebat dengan seseorang yang percaya dengan kebohongannya sendiri. Ya gitu lah, ini nyindir RG. Ya. Memaksakan kebohongannya ya Ki ya. Becik ke titik Allah ketara Mbak. Ya, matur teman-teman. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.